Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya Muhammad Noviansah yang akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur komputer. Di pembahasan video kali ini kita akan bahas mengenai internal memory atau memori dalam ya, atau memori internal. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke bahas mengenai internal memory secara khusus, kita lihat dari sebuah sistem memori itu ada karakteristik tertentu ya dari sistem memori. Yang pertama berdasarkan lokasi. Nah, lokasi ini di mana dari sistem memori tersebut berada atau ditempatkan di dalam sebuah sistem komputer dalam hal ini. Yang pertama berada di dalam CPU, memorinya berada di dalam CPU nih dalam hal ini. Karena memori ini ya, bisa dikatakan built-in berada di dalam CPU atau mikroprosesor atau prosesor ya. Nah, di memori ini diperlukan untuk kegiatan dari CPU itu sendiri. Nah, biasanya memori yang berada di CPU ini disebut dengan register. Kemudian ada berdasarkan lokasi, ada yang disebut dengan internal memory nih yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, memori internal ini dia berada di dalam CPU juga gitu ya, tapi dia bersifat internal gitu terhadap dari sistem komputer. Jadi sistem memori internal ini dia digunakan untuk kegiatan gitu ya dalam operasional dari sistem komputer secara umumnya ya namun dia tetap berada di dalam CPU tetap, namun dia bersifat internal. Nah, kemudian di memori internal ini diperlukan CPU untuk proses eksekusi program sehingga dapat diakses langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara. Nah, memori internal ini biasa juga disebut sebagai memori utama atau ada juga mungkin menyebut dengan memori primer. Nah, memori internal ini biasanya menggunakan media RAM. Kemudian ada juga berdasarkan lokasi itu adalah eksternal. Nah, di memori eksternal ini bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja dia berada di luar ya, di luar dari CPU. Nah, di sini diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Nah, tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU. Nah, namun untuk mengakses memori eksternal ini oleh CPU harus melalui yang disebut dengan modul I/O yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Itu model I/O lah yang bisa mengakses ke memori eksternal nih. Nah, memori eksternal bisa juga disebut dengan memori sekunder. Nah, memori ini biasanya mungkin juga disebut dengan storage, peripheral storage ya, seperti disk, pita magnetik, storage lainnya. Nah, itu disebut dengan sistem memori berdasarkan lokasi. Oke, kemudian karakteristik berikutnya berdasarkan kapasitas. Nah, kapasitas ada yang disebut dengan ukuran word dan ukuran blok. Nah, word itu biasanya ada 8 bit, 16 bit di dalam satu word gitu ya. 1 byte dia memiliki 8 bit. Nah, itu disebut dengan satu word. Sedangkan blok disebut blok itu adalah kumpulan beberapa word. Nah, itu yang disebut dengan ukuran blok di sini. Kemudian ada berdasarkan satuan transfer. Berdasarkan satuan transfer word dan juga blok. Kemudian metode akses ada yang bersifat sequential akses berurut gitu ya, kemudian direct access secara langsung, kemudian random access secara random, dan juga associative access. Itu berdasarkan metode akses. Kemudian berikutnya berdasarkan kinerja. Nah, berdasarkan kinerja ada apa aja? Ada access time, ada cycle time, kemudian ada transfer rate. Ini nanti kita bahas berlanjut mengenai kinerja ini. Kemudian dari tipe fisik ada dua tipe fisik, ada memori sekunder, memori semikonduktor
Nah, di sini dia memakai chip biasanya dengan teknologi LSI, Large Scale Integration, atau VLSI, atau sekarang ada ULSI gitu ya, Ultra Large Scale Integration gitu ya, memiliki chip yang memiliki beberapa mungkin sampai jutaan komponen elektronika dijatuhkan dalam satu chip gitu ya, memori berdasarkan tipe fisiknya semikonduktor. Kemudian berikutnya permukaan magnetik. Permukaan magnetik ini digunakan biasanya untuk memori eksternal ya, untuk disk ataupun pita magnetik. Kemudian berikutnya berdasarkan karakteristik fisik, ada volatile dan non volatile. Nah, volatile ini dia bersifat permanen ya, permanen. Jadi bersifat non permanen, jadi saat komputer itu dimatikan data tersebut akan hilang. Sedangkan non volatile dia akan bersifat permanen karena dibuat berdasarkan karakteristiknya itu, menyebabkan dia menjadi non volatile, akan tidak hilang walaupun komputernya tersebut akan dimatikan misalkan. Kemudian ada erasable dan non erasable. Kalau erasable yang dapat dihapus dan ditulis lagi, ada juga non erasable yang tidak dapat dihapus gitu ya. Jadi yang udah permanen di sini. Oke, berikutnya kita masuk ya, berdasar pembahasan kita yang pertama mengenai kapasitas. Nah, kapasitas merupakan karakteristik dari sebuah memori yang jelas. Jadi kalau kita bicara memori, satu memori misalkan itu ya, baik itu RAM mungkin atau storage, itu berapa sih besarnya? Berarti besarnya itu adalah kapasitasnya gitu ya. Itu karakteristik dari sebuah memori. Nah, kapasitas ini dinyatakan dalam byte, ukuran byte. Nah, 1 byte itu ada sekitar 8 bit ya. Nah, itu disebut dengan word. Nah, kemudian panjang word yang umum ada yang 8, 16 atau 32 bit. Kemudian kapasitas eksternal memori biasanya dinyatakan dengan byte, ukuran byte. Nah, byte itu nanti ada byte, kilobyte, kemudian megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya. Nah, itu adalah berdasarkan kapasitas dari sebuah sistem memori. Oke, berikutnya yang akan kita bahas mengenai metode akses. Yang pertama, metode akses dari sistem memori gitu ya. Ada disebut dengan sequential access. Nah, sini memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan record. Nah, waktu untuk mengakses record itu sangat bervariasi. Contohnya apa yang menggunakan metode sequential access, yaitu adalah pita magnetik. Kemudian metode akses berikutnya adalah direct access. Nah, direct access ini setiap blok dan record memiliki alamat-alamat yang unik berdasarkan dari lokasinya. Jadi dia dibaca berdasarkan lokasi dari fisik dari memori tersebut. Contohnya disk gitu ya, disk. Kemudian berikutnya metode akses berikutnya ada random access. Nah, di sini setiap addressable location atau lokasi alamat dari memori tersebut di dalam memori memiliki mekanisme yang unik dan pengalamatan yang secara fisik wired-in gitu ya. Nah, waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan juga bersifat konstan. Nah, ini contohnya adalah main memory atau RAM ya, makanya disebutnya RAM itu random access memory karena dia dalam pembacaannya secara metode akses pembacaannya adalah random access. Dan yang keempat ada yang associative access. Nah, sini sebuah word dicari berdasarkan pada isinya, bukan berdasarkan pada alamatnya. Nah, secara asosiatif gitu ya. Contohnya cache memory atau cache memory gitu ya. Itu adalah 4 metode akses di dalam sebuah sistem memori di sini. Oke, berikutnya berdasarkan kinerja. Nah, berdasarkan kinerja tadi ada 3 ya.
ada access time. Nah, access time ini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis atau write and read. Kemudian ada cycle time. Nah, cycle time ini access time, waktu akses ditambah dengan waktu tambahan yang diperlukan agar transient hilang dari sinyal. Dan kembali lagi ke proses awal. Dan berikutnya kinerja berdasarkan transfer rate. Nah, transfer rate ini merupakan kecepatan data agar dapat ditransfer ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Nah, untuk mengukur kinerja ada sebuah formulasi gitu ya, atau sebuah rumusan, yaitu TN sama dengan TA ditambah N per R. Nah, TN itu adalah waktu rata-rata untuk write and read N bit, jadi berapa bit. Waktu semakin panjang bit berarti nanti waktunya apakah semakin besar atau semakin kecil ya, yang disebut dengan waktu rata-ratanya. Kemudian TA itu adalah waktu akses rata-rata ditambah nanti dengan N jumlah bitnya dibagi dengan R kecepatan transfer, biasanya dihitung dalam bit per detik atau BPS, bit per second. Nah, itu untuk mengukur kinerja dari sebuah sistem memori pastinya. Oke, berikutnya kita lihat sini ada yang disebut dengan memori hierarki gitu ya, berbentuk piramid biasanya ya. Yang paling atas kita lihat itu adalah register. Nah, register kita lihat sini ke tabel, tipenya adalah register. Ukurannya biasanya ini kecil ya, kalau di sini sekitar 1 kilobyte gitu ya, atau mungkin 512 kilobyte dan seterusnya ya. Biasanya ukurannya kecil sini. Dan speednya pembacaannya sekitar 1 nanosecond, bandwidthnya 9600 megabyte per second. Nah, itu register. Nah, kita turun ke bawah, ada chassis atau case. Ada tipenya, di sini ada dua, ada level 1 case, ada level 2 case gitu ya. Level 1 dan level 2 ditandai dengan L1 dan L2. Nah, L1 ini ukurannya lebih kecil dari 256 kilobyte. Kemudian level 2 lebih kecil dari 8 megabyte ya. Kecepatannya untuk L1 10 nanosecond, kecepatan untuk level 2 30 nanosecond. Nah, bandwidth untuk level 1 case 3200 megabyte per second, sedangkan case untuk level 2 sekitar 800 megabyte per second. Oke, kemudian kita turun ke bawah lagi, yaitu adalah memori utama atau RAM sini ya. Nah, memori, tipenya memori, ukurannya ya nggak lebih dari 4 GB. Mungkin sekarang udah ada beberapa komputer memiliki lebih besar ya, 8, mungkin 16 dan seterusnya ya. Tapi dalam hal ini memori utama size-nya ukurannya nggak lebih dari 4 GB. Kemudian speednya sekitar pembacaannya sekitar 100 nanosecond. Nah, bandwidthnya 133 megabyte per second. Kemudian berikutnya ke bawah ada disk magnetic, dan bawahnya lagi ada pita magnetic dan optical disk. Nah, ini yang disebut dengan memori eksternal ya. Ada posisi di bawah nih. Nah, tipenya disk ya, baik itu hard disk atau pita magnetic sini atau optical disk, seperti CD, DVD, Blu-ray dan sebagainya, itu disk gitu ya. Nah, ukurannya dia lebih besar dari 1 GB ya. Kemudian speednya 20 millisecond, kemudian bandwidthnya 4 megabyte per second. Nah, ini yang disebut dengan memori hierarki. Kalau kita lihat hierarki itu berbentuk piramida, ada semakin ke atas semakin ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari memori hierarki ini ada kesimpulan nih, kesimpulan atau bisa kita lihat apa sih yang terjadi gitu ya dalam sebuah hierarki memori di sini. Jadi
semakin menurun hierarki dari register ya, semakin menurun, semakin dari register, chassis, memori utama, disk magnetik, pita magnetik, dan optical disk gitu ya. Semakin ke bawah akan terjadi penurunan harga per bitnya. Kemudian simpulan berikutnya, semakin menurun hierarkinya akan meningkat kapasitasnya lebih besar. Jadi register lebih besar dari chassis, cache atau cache memory, atau cache memory lebih besar dari memori utama, dan lebih besar dari disk magnetik, dan seterusnya. Itu akan terjadi peningkatan kapasitas. Kemudian semakin ke bawah semakin turun akan terjadi peningkatan waktu aksesnya gitu ya. Waktu aksesnya turun, kita lihat tabel. Kemudian semakin ke bawah akan terjadi penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Nah, itu berdasarkan dari hierarki sini yang digambarkan melalui piramida gitu ya, piramida memori sini, atau disebut 3 hierarki memori. Yang kita lihat dari semakin, kalau dari kapasitas semakin atas, yaitu register lebih kecil atau paling kecil gitu ya, dibanding dengan semakin ke bawah kapasitasnya semakin besar. Nah, itu ditunjukkan oleh memori hierarki di sini. Oke, berikutnya kita masuk ke memori utama semikonduktor ya. Karena lebih banyak untuk memori internal, ini khususnya dia menggunakan memori utama yang berbahan dasarnya dari semikonduktor sini. Nah, jenis memori semikonduktor yaitu adalah random access gitu ya. Nah, ada dua, ada RAM statis atau SRAM. Nah, SRAM ini nilai-nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logic flip-flop tradisional. Jadi menggunakan menggunakan konfigurasi berdasarkan flip-flop dari sebuah gerbang logika ya, secara tradisionalnya. Itu digunakan oleh RAM statis ini. Nah, RAM statis akan menampung data sepanjang daya listrik disediakan untuknya. Kemudian kedua ada RAM dinamis atau DRAM. Nah, ini disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Nah, keberadaan dan ketidakberadaan pada kapasitor diinterpretasikan sebagai bilangan 1 atau 0, sama seperti digital ya, mempunyai dua kondisi, high atau low, 1 atau 0 sini. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamis memerlukan pengisian muatan. Itu antara RAM statis dan RAM dinamis. Oke, berikutnya perbedaan ini kita lihat nih berdasarkan dari static RAM dan dynamic RAM ya. Kita lihat dari tabel berikut ini. Perbedaannya, yang pertama, static RAM dia memiliki kecepatannya lebih cepat, sedangkan DRAM itu lebih lambat. Kemudian SRAM itu lebih mahal gitu ya, kalau DRAM lebih murah. Kemudian SRAM itu dia menggunakan 6 transistor per bit, sehingga densitasnya kecil gitu ya. Jadi digunakan untuk perhitungan 1 bitnya itu menggunakan 6 transistor kalau menggunakan SRAM sini, static RAM. Kalau menggunakan DRAM, 1 transistor dan kapasitor digunakan untuk 1 bit, sehingga densitasnya sangat tinggi, banyaknya bit per chip ya, itu densitas itu. Kemudian untuk static RAM dia lebih sulit dibuat, sedangkan DRAM lebih mudah dibuat. Kemudian SRAM digunakan, static RAM ini untuk cache memory tadi, baik itu level 1 maupun level 2. Sedangkan DRAM biasanya digunakan sebagai RAM. Dan berikutnya, untuk static RAM tidak membutuhkan refresh karena isi tidak hilang selama daya listrik tetap hidup gitu ya. Kemudian kalau DRAM membutuhkan refresh untuk selama 300 milisecond. Setelah 300 milisecond dia membutuhkan refresh lagi.
Kemudian static RAM dibuat menggunakan rangkaian yang sama dengan flip-flop dasar ya tadi ya, dengan gerbang logika yang dimanfaatkan dari rangkaian flip-flop ya menjadi sebuah memori sini. Sedangkan dynamic RAM dia tidak menggunakan flip-flop, terdiri dari serangkaian sel-sel. Nah, setiap sel ini masing-masing berisi satu transistor dan kapasitor yang ukuran kecil. Nah, kapasitor dapat diisi ataupun juga dikosongkan. Nah, itu perbedaan antara static RAM dengan dynamic RAM. Nah, kita masuk ke dynamic RAM ya, karena internal memory biasa menggunakan dynamic RAM sini. Nah, ada pengorganisasiannya gitu ya untuk DRAM ini, atau mungkin bisa juga dikatakan jenis-jenisnya ya. Yang pertama ada yang disebut dengan EDRAM gitu ya, Enhanced Dynamic RAM. Nah, EDRAM ini dia dengan mengintegrasikan cache static RAM yang kecil pada keping dynamic RAM generik. Nah, EDRAM ini mencakup beberapa fitur lainnya yang dapat meningkatkan kinerja ya. Operasi refresh dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pembacaan cache memori gitu ya, karena tadi dibutuhkan waktu refresh 300 milisecond tadi ya. Dan berikutnya ada yang disebut dengan cache DRAM atau CDRAM. Nah, sini mencakup cache DRAM yang lebih besar dari EDRAM atau Enhanced Dynamic RAM tadi. Dan berikutnya ada Synchronous Dynamic RAM atau SDRAM ya. Nah, sini SDRAM saling bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan dengan sinyal pewaktu eksternal dan bekerja dengan kecepatan penuh pada bus prosesor ataupun memori tanpa mengenal waktu tunggu atau waktu wait. Dan berikutnya ada Rambus DRAM gitu ya. Dulu Rambus ini sebuah perusahaan pembuat dari memori gitu ya. Namun dari teknologi yang dia gunakan gitu ya menjadi sebuah teori mengenai atau organisasi dari DRAM ini yang disebut dengan Rambus DRAM gitu ya, RDRAM. Nah, dia menggunakan pendekatan terhadap masalah memori bandwidth yang lebih revolusioner gitu ya. Kemudian berikutnya DRAM ini masuk RDRAM Rambus ini memiliki kelajuannya sangat tinggi ya, sekitar transfer rate-nya sekitar 500 Mbps dibanding dengan DRAM secara umum sekitar 33 Mbps. Dan berikutnya ada Ralink disebut dengan Ramlink maksudnya Ramlink. Nah, Ramlink ini berkonsentrasi pada interface prosesor atau memori dibanding pada arsitektur internal keping DRAM ya. Nah, Ramlink merupakan memori interface yang memiliki koneksi point-to-point yang disusun dalam bentuk cincin. Nah, itu pengorganisasian atau jenis dari DRAM ini sendiri. Oke, kita masuk berikutnya mengenai ROM atau yang disebut dengan read-only memory. Nah, ROM ini atau read-only memory berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah gitu ya. Secara umum ROM itu dia permanen yang tidak dapat diubah. Nah, ada jenis-jenisnya, jenis-jenis dari ROM. Yang pertama ada programmable ROM gitu ya, programmable read-only memory. Nah, sini merupakan alat penyimpan ya, penyimpan berupa memori atau memory device yang hanya bisa dibaca isinya. Nah, jenis PROM ini tergolong memori non volatile, artinya program yang sudah disimpan di dalamnya dia tidak akan hilang walaupun komputer itu dimatikan ya. Nah, program yang tersimpan di dalamnya itu sifatnya permanen. Nah, biasanya digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian dari hardware dari sebuah komputer gitu ya. Contohnya adalah program yang digunakan untuk starting komputer ya, ketika komputer baru dinyalakan atau di-on-kan. Atau seperti smartphone kita ya, dia berisi programnya itu Androidnya disimpan di RAM gitu ya. Saat dinyalakan dia akan membaca dari program di Android tersebut ya.
Nah, itu yang digunakan adalah PROM sini. Atau contohnya misalkan ya tadi smartphone ya. Nah, program ini yang ada di dalam PROM nanti diisinya oleh pabrik pembuatnya ya, pabrik pembuat dari program komputer atau smartphone tadi ya, atau PROM tadi. Nah, pengisian program ke dalam PROM ini menggunakan alat khusus ya, mungkin disebutnya dengan PROM burner atau PROM writer gitu ya. Program atau informasi yang telah diisikan atau direkam ke dalam PROM dia tidak dapat dihapus. Umumnya sih seperti itu yang disebut dengan PROM. Kemudian kedua ada erasable programmable read only memory atau EEPROM. Nah, EEPROM ini jenis memori chip yang menyimpan data ketika catu daya itu dimatikan. Nah, EEPROM ini memori komputer ya yang dapat mengambil data yang tersimpan setelah catu daya di komputer tersebut dimatikan ataupun dihidupkan kembali ya. Disebutnya sifatnya itu non volatile tadi. Nah, ini adalah sebuah array dari floating gate transistor individual yang diprogram oleh perangkat elektronik yang memasok tegangan yang lebih tinggi daripada biasanya dalam rangkaian digital biasanya. EEPROM ini sekali diprogram dia tidak dapat dihapus ya, tidak dapat dihapus. Namun untuk menghapusnya bisa digunakan atau bisa mengeksposnya secara kuat sumber dari cahaya sinar ultraviolet ya. Nah, EEPROM ini mudah dikenali oleh transparan leburan kuarsa jendela di atas paket jadi melalui silikon chip yang terlihat biasanya, dan juga memungkinkan paparan ultraviolet cahaya saat menghapusnya gitu ya, karena tadi untuk menghapusnya diperlukan tebaran gitu ya, tebaran terhadap EEPROM ini dengan sinar ultraviolet tadi untuk menghilangkannya gitu ya. Tapi secara umum dia tidak bisa dihilangkan ya tadi ya. Oke, berikutnya ada electrically erasable programmable ROM atau EEPROM. Nah, ini adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga ya meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi ataupun konfigurasi perangkat. Nah, EEPROM ini pengembangannya ya, sekarang pengembangannya lebih lanjut menghasilkan bentuk yang lebih spesifik ya, yang digunakan seperti flash memory ya. Nah, flash memory ini lebih ekonomis daripada perangkat EEPROM yang terdahulu mungkin ya, atau yang tradisional, sehingga banyak dipakai dalam perangkat keras yang mampu menyimpan data statik yang lebih banyak seperti USB flash drive gitu ya, flash disk. Nah, kelebihan utama dari EEPROM ini dibandingkan dengan EEPROM adalah ia dapat dihapus per blok data tergantung alamat yang diinginkan untuk dihapus secara elektrik ya. Sementara EEPROM dia tidak bisa dihapus per blok, tapi keseluruhannya dapat terhapus dan menghapus datanya dengan sinar ultraviolet tadi gitu ya. Jika RAM tidak memiliki batasan dalam hal baca tulis memori, maka EEPROM sebaliknya dia sangat terbatas. Nah, beberapa jenis EEPROM keluaran pertama hanya dapat dihapus dan ditulis ulang, erasable rewrite sebanyak 100 kali, sedangkan model terbaru bisa sampai 100.000 kali gitu ya. Makanya mungkin pernah mendengar untuk flash disk itu bisa akan mengalami kerusakan gitu ya, bisa dikatakan setelah dia dilakukan sekitar 100.000 sampai 1.000.000 kali proses read ataupun write. Nah, itu karena dia bersifat EEPROM tadi ini ya, jenis-jenisnya. Kemudian kita masuk ke cache memory ini. Apa yang disebut dengan cache memory sini?
Nah, cache memori ditujukan untuk memperoleh kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh, sekaligus juga memberikan ukuran memori yang besar dengan harga yang lebih murah, ya. Nah, cache memori, memori kecil yang memiliki kecepatannya itu tinggi. Kemudian cache memori dapat kita lihat sebagai suatu memori buffer bagi memori utama gitu. Jadi karena nanti dia akan ditulis ke dalam cache memori adalah program-program yang mungkin akan lebih sering dibaca gitu, akan sering dieksekusi gitu ya. Itu disimpan ke dalam cache memori. Jadi nanti program tersebut karena sering membaca, dia tidak membaca melalui internal memory tapi langsung dari cache memory karena dibutuhkan kecepatan tinggi tadi ya. Dan cache memory tadi berisi salinan dari memori utama ya. Tadi di copy beberapa perintah atau data yang memungkin atau yang biasanya akan diperlukan sering gitu ya untuk dibaca dan disimpan di dalam cache memory. Nah, pada saat sebuah CPU speed membaca word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word itu terdapat dalam cache. Bila sudah ada, maka word akan dikirimkan ke CPU. Sedangkan bila tidak ada blok main memory atau memori utama yang terdiri dari sejumlah word yang tetap, akan dibaca cache dan kemudian dikirim ke CPU. Dan meskipun cache menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan secara langsung dengan memori utama gitu ya. Karena dia berdiri sendiri, walaupun tadi datanya itu sebagian hasil copy gitu ya, hasil disalin dari memori utama. Dan apa yang tersimpan dalam cache juga ditempatkan di dalam memori utama, dikerjakan sesuai perintah dari CPU. Kemudian agar suatu cache dapat efektif, maka ia harus lebih cepat dari memori utama. Untuk kecepatan pembacaannya ya, read and write-nya itu harus lebih cepat dari memori utama. Dan pada umumnya waktu akses memori cache berkisar antara 50 sampai 100 nanodetik gitu ya, lebih cepat 5 sampai 10 kali lebih cepat dari memori utama. Nah, itu yang disebut dengan cache memory. Kalau bisa dianalogikan, mungkin cache memory itu adalah sebuah catatan kecil yang kita catat gitu ya, hal-hal yang penting-penting gitu ya. Dalam catatan kecil, hal-hal yang penting yang kita baca dari buku. Nah, misalkan kalau saat kita ujian gitu ya, kita mau mencari jawabannya, tentu akan lebih cepat mencari melalui cache memory dibanding dengan memori utama ya. Kalau tadi dianalogikan adalah sebuah buku cetak misalkan, itu yang disebut dengan cache memory. Nah, cache memory ini dapat menampung, karena ukurannya dia kecil ya, tidak perlu besar, dapat menampung sekitar 64 KB. Itu yang disebut cache memory. Nah, berikutnya masih di dalam cache memory, operasi pembacaan cache ada 3 ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama secara direct atau pemetaan langsung. Nah, pemetaan langsung ini untuk cache memory, alamat memori utama dibagi menjadi 2 field ya, yaitu tag dan index. Kemudian jumlah bit dalam indeks berhubungan dengan ukuran cache. Kemudian ketika suatu word direferensikan, bit indeks pada alamat digunakan untuk pengaksesan cache. Kemudian jika field tag cocok dengan bit tag pada alamat, terjadi suatu hit dan jam jika sebaliknya akan menjadi suatu miss. Kemudian organisasi cache ini mempunyai waktu akses yang lebih cepat daripada RAM karena mempunyai file alamat yang lebih kecil pastinya. Nah, kelemahan pada cara ini adalah tidak dapat menyimpan secara bersamaan apabila dua buah word memiliki indeks yang sama ataupun walaupun teks yang berbeda ya, itu tidak dapat dilakukan. Itu kelemahan pemetaan secara langsung atau direct.
Oke, berikutnya operasi pembacaan case berikutnya kedua adalah asosiatif atau pemetaan asosiatif. Sini kita lihat pemetaan asosiatif ketika suatu memori asosiatif digunakan untuk sebuah case, maka diperlukan suatu pemetaan yang berbeda. Kemudian dengan pemetaan asosiatif, alamat word memori utama dan isinya, dalam hal ini data, akan tersimpan di dalam case. Kemudian untuk merefleksikan suatu word tertentu, alamat disimpan ke bagian yang berhubungan dengan register argumen gitu ya, atau disingkat A, dan register kunci dengan notasi K di setup untuk membandingkan hanya pada file alamatnya. Dan pemetaan asosiatif ini memungkinkan adanya penyimpanan semua word yang mempunyai indeks yang sama dan juga tag yang berbeda ke dalam cache memory. Tadi kalau direct tidak dapat dilakukan ya. Oke, itu yang kedua, asosiatif. Kemudian yang ketiga yaitu adalah set asosiatif atau pemetaan kelompok asosiatif. Nah, ini merupakan gabungan ya, set asosiatif atau pemetaan kelompok asosiatif ini gabungan atau kombinasi dari kedua organisasi sebelumnya, baik direct pemetaan langsung dan asosiatif tadi, pemetaan asosiatif. Nah, merupakan set asosiatif ini adalah kombinasinya. Nah, dalam jenis organisasi ini dua word dengan indeks yang sama dan tag yang berbeda dapat disimpan di dalam kelompok yang sama, dijatuhkan dalam satu kelompok. Karena setiap word dalam kelompok memori asosiatif hanya menyertakan bit terhadap tag tambahan, bukan alamat lengkap, maka waktu aksesnya lebih cepat dan harganya menjadi lebih murah pastinya kalau menggunakan set asosiatif ini metodenya. Oke, mungkin itu aja kajian kita ya mengenai internal memory. Semoga dapat dimengerti ya itu mengenai internal memory. Di video berikutnya insya Allah kita akan membahas mengenai external memory ya. Setelah video kali ini kita telah membahas mengenai internal memory. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang sudah mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih ya. Namun saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ya channel saya ini. Jika nanti ada video baru akan saya upload, nanti kalian akan mendapat notifikasi lebih dahulu. Mungkin itu aja ya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kembali ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.